Di kantor, kamu mungkin jadi singa, sosok pemimpin yang ditakutin, disegani, dan omongannya nggak pernah dibantah sama anak buah. Tapi, coba jujur sama aku. Kenapa pas kamu pulang ke rumah, masuk ke kamar dan tutup pintu, kamu malah berubah jadi kelinci yang buru-buru pengen selesai? Bahkan belum juga pemanasan selesai, kamu udah panik sendiri karena sinyal di bawah sana udah mau habis. Miris kan? Halo teman tubuh, aku Dr. Ayunda dan selamat datang di Tubuh Bicara. Ini adalah tempat di mana kita bahas tuntas semua hal yang biasanya kamu tutup-tutupin, tanpa sensor dan tanpa basa-basi medis yang ngebosenin. Dengerin ya, kalau kamu ngerasa akhir-akhir ini durasi kamu makin singkat, padahal dulu kamu ngerasa kayak juara maraton, jangan buru-buru lari ke apotik buat nyari obat oles atau jamu kuat yang nggak jelas asal-usulnya. Tsk, please, jangan jadi korban iklan. Bisa jadi, masalahnya bukan di onderdil kamu yang rusak, tapi justru ada di meja kerja kamu. Iya, kamu nggak salah dengar. Sangat mungkin kalau penyebab kamu cepat keluar itu bukan karena kamu letoy, tapi karena bos kamu di kantor, target kerjaan kamu yang nggak masuk akal, atau cicilan yang bikin otak kamu nggak bisa diem. Kok bisa? Stres kerjaan malah bikin kamu kalah di ranjang? Sini, aku jelasin logikanya biar kamu nggak cuma bisa bengong pas si jagoan mogok kerja. Umur 25-35 tahun itu sering disebut masa keemasan. Masa di mana kamu harusnya lagi gagah-gagahnya. Tapi jujur aja, di mata aku sebagai dokter, ini justru masa paling berdarah-darah buat mental dan fisik kamu. Kamu lagi ada di puncak ambisi buat ngejar karir, dikejar target yang makin hari makin gak masuk akal. Belum lagi harus dengerin omelan atasan yang egonya setinggi langit. Coba bayangin, hari-hari kamu bangun pagi pas badan masih pegal, berangkat kerja pas matahari belum muncul benar, dan pulang pas jalanan udah sepi. Kamu sampai di rumah jam 9 atau jam 10 malam. Badan hancur-hancuran, mata perih karena seharian natap layar, dan pundak rasanya kayak lagi manggul semen 3 karung. Pas kamu buka pintu rumah, ada pasangan kamu yang udah nunggu. Dia udah dandan, udah wangi, dan dia berharap ada momen manis malam ini. Kamu ngerasa punya kewajiban buat ibadah, buat kasih nafkah batin, sekaligus buat ngebuktiin kalau kamu pria yang hebat di segala bidang. Tapi masalahnya, meskipun raga kamu ada di kamar, otak kamu sebenarnya masih nyangkut di ruang meeting. Kamu masih kepikiran revisi laporan yang tadi dilempar balik sama bos, atau cicilan rumah yang tenornya masih puluhan tahun lagi. Akhirnya, kamu paksa buat main. Kamu paksa mesin di dalam tubuh kamu buat nalik beban berat, padahal indikator di dashboard tubuh kamu udah nyala merah semua. Kamu pengen ngebuktiin kalau kamu masih laki, tapi kenyataannya sistem saraf kamu udah korslet seharian. Saraf kamu itu ibarat kabel yang udah panas banget karena dialiri listrik stres tanpa henti. Karena saraf kamu udah di titik jenuh, kontrol kamu hilang total. Tubuh kamu itu pintar, dia punya insting bertahan hidup. Dia tahu kamu capek banget, jadi dia cuma pengen satu hal, cepat selesai biar bisa tidur. Dia nggak mau kamu buang energi lebih lama lagi. Alhasil, ya meledak duluan bahkan sebelum kamu sempat nikmatin momennya. Belum juga 5 menit, pertunjukan udah bubar. Dengerin ya, ini bukan cuma perasaan kamu aja. Ada penelitian dari Journal of Sexual Medicine yang nemuin kalau stres psikologis itu berbanding lurus dengan ejakulasi dini. Secara medis, stres kronis bikin zat kimia di otak kamu yang namanya serotonin itu ludes terbakar. Serotonin ini tugasnya jadi polisi lalu lintas yang nahan durasi kamu. Kalau polisinya nggak ada karena sibuk ngurusin stres kerjaan kamu, ya semua kendaraan bakal nerobos lampu merah. Plus, ada studi yang bilang kalau stres bikin aliran darah kamu lebih fokus ke jantung dan paru-paru buat bertahan hidup, bukan ke organ vital. Jadi jangan heran kalau si jagoan jadi nggak stabil dan buru-buru pengen tuntas. Dan yang paling bikin nyesak itu bukan pas kejadiannya, tapi setelahnya. Bukan yang rasa rileks atau senang setelah keluar, kamu malah mematung di pinggir kasur. Kamu ngerasa gagal, malu, dan lihat pasangan kamu cuma bisa narik selimut sambil bilang nggak apa-apa kok, padahal kamu tahu dia kecewa. Besok paginya, kamu berangkat kerja lagi dengan beban mental baru, ketakutan kalau malam ini bakal gagal lagi.
Dan boom, siklus beracun ini bakal muter terus setiap hari bikin kamu makin stres dan bikin durasi kamu makin singkat kalau kamu nggak berani mutusin rantainya sekarang juga. Logikanya gampang banget, tapi anehnya sering banget kalian abaikan. Dengerin ya, badan kita itu punya sistem keamanan yang super canggih tapi agak kuno. Pas kamu stres berat karena kerjaan, otak kamu itu nggak bisa bedain mana dikejar deadline kantor dan mana dikejar singa lapar di tengah hutan. Pokoknya, badan kamu cuma dapat satu sinyal, bahaya. Nah, di saat itulah badan kamu otomatis masuk ke mode siaga 1, atau yang biasa kita sebut mode bertahan hidup. Di mode ini, semua energi di tubuh kamu dialirkan ke otot tangan dan kaki biar kamu bisa lari atau berantem. Tapi, ada satu sistem yang langsung dikorbanin sama badan kamu, yaitu sistem istirahat dan sistem reproduksi. Kenapa ini bisa terjadi? Sini, aku kasih tahu rahasia yang jarang dibahas. Ada penelitian dari jurnal Nature Reviews Urology yang ngejelasin kalau durasi kamu dikontrol sama zat kimia di otak yang namanya serotonin. Bayangin, serotonin ini adalah kampas rem atau polisi lalu lintas di badan kamu. Tugasnya cuma satu, nahan sinyal biar kamu nggak meledak kecepatan. Masalahnya, pas kamu stres kronis gara-gara kerjaan, otak kamu malah sibuk produksi hormon stres. Nah, hormon stres ini ibarat maling yang diam-diam ngerampok stok serotonin kamu sampai ludes. Begitu stok serotonin kamu habis, ya wajar aja kalau lampu merah di bawah sana nggak ada yang jagain lagi. Semua sinyal langsung diterobos gitu aja. Bukan cuma itu, secara biologis otak kamu bakal mikir begini. Waduh, ini orang nyawanya lagi terancam stres kerjaan, ngapain dia mikirin nikmatin hubungan intim lama-lama? Itu kan posisi paling lemah dan bahaya. Penelitian lain di bidang neuroscience nemuin kalau stres bikin syaraf simpatis kamu, syaraf yang urusannya buat waspada jadi super sensitif. Ibarat kabel listrik yang udah panas banget atau overheat karena dipakai kerja rodi dari pagi sampai sore. Sinyal yang harusnya bilang tahan dulu, nikmatin dulu, malah jadi korslet dan berubah perintah jadi lepasin sekarang juga. Syaraf kamu kehilangan kendali buat nahan durasi karena dia udah terlalu capek menghadapi drama kantor dari pagi sampai sore. Jadi, dengerin ya, pas kamu meledak cepat itu, sebenarnya itu adalah gerakan refleks. Badan kamu lagi protes. Kamu nggak lagi menikmati prosesnya. Kamu cuma lagi melakukan gerakan otomatis buat cepet-cepet beres karena sistem syaraf kamu udah nggak kuat nahan beban stres yang kamu tumpuk. Kamu mau ngerem, tapi kampas remnya udah kebakar stres kerjaan kamu sendiri. Cek, masa sistem secanggih badan manusia mau kamu perlakukan kayak mesin tua yang dipaksa jalan terus tanpa dikasih oli? Coba deh kamu bayangin, badan kamu itu adalah sebuah mobil balap paling canggih, paling mahal yang pernah diciptakan. Mesinnya kuat, bodinya keren, dan sebuah orang kagum pas ngelihat kamu di jalan. Tapi, ada satu masalah besar yang kamu nggak sadar. Kamu nyetir mobil ini nggak pernah berhenti. Stres kerja yang kamu hadapi tiap hari itu ibarat kamu injek gas sampai mentok, full throttle, tanpa pernah sekalipun kamu lepas pedalnya. Dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu Minggu pun otak kamu masih ngebut mikirin proyek. Kamu paksa mesin badan kamu lari di kecepatan 200 km per jam melewati batas merah di dashboard, tanpa peduli kalau oli kamu sudah mulai kering dan ban kamu sudah mulai botak. Nah, bayangin skenarionya begini. Kamu akhirnya sampai di rumah, masuk ke kamar, dan pengen menikmati jalanan yang lebih santai bareng pasangan. Kamu pengen pelan, pengen ngerasain setiap tikungannya, pengen dapet durasi yang panjang. Tapi pas kamu butuh ngerem buat ngatur ritme, pas kamu butuh nahan durasi biar nggak keluar kecepatan, tiba-tiba kamu sadar kalau rem kamu sudah nggak ada. Sistem saraf kamu yang tugasnya jadi rem itu ternyata sudah panas membara, sudah berasap dan akhirnya blong total. Iya, blong karena sudah kamu pakai abis-abisan buat tahan emosi pas diomelin bos, atau buat ngejar target yang nggak masuk akal tadi siang. Di saat itu, terjadilah perang batin yang luar biasa di dalam badan kamu. Pikiran kamu bilang, ayo tahan, jangan sekarang, istri kamu belum sampai puncak, kamu harus lama. Tapi sistem saraf kamu yang sudah kelelahan itu teriak lebih kencang. Gak bisa, aku capek, aku sudah korslet, aku mau urusan ini cepat beres sekarang juga supaya aku bisa istirahat. Dan karena sistem saraf itu adalah komputer pusatnya, dia bakal menang. Dia bakal mencet tombol eject darurat. Alhasil, baru juga pemanasan dikit, baru juga masuk beberapa detik, kamu sudah harus menyerah kalah. Semuanya selesai bahkan sebelum benar-benar dimulai. Dengerin ya, ini bukan cuma perasaan kamu, ini data.
Penelitian yang diterbitkan di International Journal of Impotence Research nemuin fakta pahit kalau cowok dengan tingkat stres tinggi punya waktu tahan atau ejaculatory latency yang jauh lebih singkat dibanding mereka yang rileks. Kenapa? Secara biologis, badan kamu itu cerdas tapi egois. Pas kamu stres kronis, badan kamu nganggap hubungan intim itu sebagai beban fisik tambahan yang berbahaya. Jadi, otak kamu bakal ngirim sinyal darurat buat memangkas waktu sesingkat mungkin. Istilah medisnya, badan kamu melakukan efisiensi energi biar kamu nggak makin burn out. Masalahnya, efisiensi badan kamu itu malah jadi malapetaka buat keharmonisan kamu. Cek, badan kamu nyelamatin kamu dari capek. Tapi di saat yang sama, dia ngebunuh performa kamu di ranjang. Ngenes banget kan? Kamu yang punya mobilnya, kamu yang bayar pajaknya tiap hari lewat kerja keras, tapi kamu kehilangan kendali buat ngerem di saat momen yang paling penting. Akhirnya, kamu cuma bisa duduk di pinggir kasur ngeliatin setir yang udah nggak berfungsi, sementara pasangan kamu cuma bisa narik napas panjang sambil munggahin kamu. Kamu sukses jadi pembalap nomor 1 di kantor, tapi kamu cuma jadi penonton di kamar sendiri. Setelah kejadian rem blong itu, biasanya apa yang kamu lakuin? Kamu mematung di pinggir kasur kan? Kamu cuma bisa diam, natap langit-langit kamar, sementara jantung kamu masih berdebar kencang bukan karena nikmat, tapi karena malu. Sekarang, coba jujur sama aku. Berapa kali kamu memaksakan diri buat main sama pasangan, padahal di dalam otak kamu masih berisik banget sama angka-angka laporan, omelan bos, atau email yang belum dibalas. Kamu pikir hubungan intim itu cara buat refreshing, tapi kenyataannya, itu justru jadi beban baru. Kamu jadi kepikiran, ngerasa gagal jadi pria, dan ngerasa nggak bisa ngasih kebahagiaan yang pantas buat orang yang sudah nungguin kamu seharian di rumah. Sini aku kasih tahu satu rahasia batin kenapa itu terjadi. Ada istilah medis yang namanya spectatoring. Ini kondisi di mana pas kamu lagi berhubungan, otak kamu malah jadi penonton yang menghakimi. Bukannya fokus ngerasain momen, otak kamu malah sibuk nanya, "Duh, kali ini tahan lama nggak ya? Aduh, kok udah mau keluar lagi ya?" Penelitian psikologi membuktikan, pikiran negatif kayak gitu justru bertindak sebagai perintah buat saraf kamu untuk makin cepat selesai. Kamu terjebak di dalam penjara pikiran kamu sendiri. Kamu pengen ngebuktiin kalau kamu hebat, tapi ketakutan kamu malah bikin kamu loyo. Dengerin aku ya, teman tubuh. Jangan pernah korbankan keharmonisan rumah tangga atau hubungan kamu cuma gara-gara kamu nggak bisa naruh urusan kantor di depan pintu rumah. Urusan ranjang itu soal ketenangan, soal koneksi, dan rasa aman. Itu bukan soal kejar tayang atau sekedar setor kewajiban kayak kamu absen sidik jari di kantor tiap pagi. Kamu kerja keras sebagai kuda tiap hari itu buat siapa? Buat mereka yang nunggu di rumah kan? Tapi ironisnya, cara kerja kamu yang brutal itu malah jadi penghalang buat kamu bahagia bareng mereka. Jangan sampai nanti pas kamu sudah sukses dan kaya raya, kamu baru sadar kalau kamu sudah kehilangan kemampuan untuk menikmati hal paling dasar dalam hidup. Ingat satu hal, kalau pikiran kamu masih tertinggal di kantor, jangan harap badan kamu bisa hadir sepenuhnya di kamar. Nah, kalau kamu udah paham kenapa rem kamu blong, sekarang pertanyaannya, gimana cara benerinnya? Apa harus resign besok pagi? Ya nggak gitu juga, kita harus realistis. Tapi kamu harus mulai benerin instalasi kabel di dalam badan kamu yang udah terlanjur korslet itu. Langkah pertama, dan ini wajib, kamu harus belajar buat off total dari urusan kerjaan minimal 2 jam sebelum kamu naik ke tempat tidur. Dengerin ya, ini bukan cuma soal biar kamu nggak stres, tapi ini soal biologi. Ada penelitian yang bilang kalau hormon stres alias kortisol butuh waktu buat turun. Selama kortisol kamu masih tinggi, badan kamu nggak bakal bisa produksi zat pendingin alias serotonin yang fungsinya jadi kampas rem durasi kamu tadi. Jadi, simpen HP kamu, tutup laptop kamu, dan kasih sinyal ke badan kamu kalau perang hari ini sudah selesai, sekarang waktunya kita pulang ke markas. Kalau mesinnya dingin, remnya baru bisa gigit lagi. Langkah kedua, ini adalah trik paling ampuh yang didukung oleh sains, belajar napas perut. Pas kamu lagi main dan ngerasa sinyal di bawah sana udah mau meledak, jangan panik. Panik itu malah bikin kamu makin cepat keluar. Coba tarik napas dalam-dalam lewat hidung sampai perut kamu mengembang, lalu buang pelan-pelan lewat mulut. Secara medis, teknik ini bakal ngaktifin yang namanya saraf vagus. Ini adalah tombol reset otomatis di badan manusia, yang tugasnya nurungin detak jantung dan nenangin saraf yang lagi tegang. Begitu saraf kamu tenang, otak kamu bakal sadar kalau dunia lagi aman, dan seketika kendali durasi itu bakal balik lagi ke tangan kamu. Kamu jadi punya waktu buat ngerasain setiap detiknya, bukan cuma pengen cepet beres. Dan ingat teman tubuh, jangan pernah malu buat nyari bantuan kalau masalah ini udah berbulan-bulan gak beres, meskipun kamu udah coba teknik ini. Kabel yang keseringan korslet kalau dibiarin lama-lama bisa bikin kerusakan permanen di kimia otak kamu. Jangan dipendam sendiri sampai bikin hubungan kamu hancur.
Tulis aja di kolom komentar kalau ada yang kamu bingungin, biar aku bantu urai masalahnya satu persatu secara medis, bukan secara mistis. Karena di Tubuh Bicara, misi aku adalah bikin kamu sukses nyari cuan di kantor, tapi tetap jadi juara yang bisa dibanggain pasangan di atas kasur. Bantu aku buat nyelamatin cowok-cowok lain di luar sana yang mungkin sekarang lagi ngerasa kalah, ngerasa nggak berguna, atau malah lagi stres sendiri karena masalah durasi ini. Kita harus stop siklus di mana kerja keras malah bikin kita loyo di rumah. Gini caranya, klik tombol subscribe sekarang juga dan pastiin kamu nyalain loncengnya. Kenapa? Karena di channel Tubuh Bicara ini aku nggak bakal kasih kamu janji manis, tapi aku bakal kasih fakta yang badan kamu butuhin. Kasih like kalau kamu ngerasa video ini benar-benar nabok logika kamu hari ini. Dan satu lagi, share video ini. Kirim ke grup WhatsApp tongkrongan kamu atau ke teman kantor kamu yang mukanya kelihatan paling kusut, kurang tidur, dan banyak pikiran. Percaya deh, mereka sebenarnya butuh dengar ini tapi mungkin malu buat nanya. Dengan kamu bagiin video ini, kamu mungkin baru aja nyelamatin harga diri dan keharmonisan rumah tangga teman kamu. Aku mau kalian, teman tubuh, jadi pria yang pintar, pria yang sukses nyari duit tapi tetap sehat jeroannya. Jangan jadi orang yang jago ngatur strategi bisnis tapi soal badan sendiri malah buta total. Kalau ada yang mau ditanyain atau ada masalah kesehatan urologi yang pengen aku bedah di video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Aku baca dan aku bakal filter mana yang beneran fakta medis buat kalian. Aku Ayunda. Ingat ya, badan kamu itu punya bahasanya sendiri. Dia nggak pernah bohong. Kamunya aja yang sering pura-pura nggak dengar atau malah masa bodoh. Tugas aku di sini cuma satu, nerjemahin bahasa itu biar kamu paham dan bisa bertindak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap waras, dan tetap pegang kendali.